Shalom bapak-bapak yang ada di rumah. Bagaimana keadaan bapak-bapak? Tentu yang pasti dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Dan semuanya dalam lindungan Tuhan tentunya. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pembacaan firman serta perenungannya. Sebelum kita masuk membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Rasa lelah, penat, dan juga emosi, yuk kita redam dulu. Kita redam dalam kasih kuasa Tuhan. Kita mengambil saat teduh sejenak, mempersiapkan diri untuk masuk dalam doa. Dan mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, dalam kasih kemurahan-Mu, kembali Engkau mengajak kami Bapa untuk mendengarkan sapaan firman-Mu serta merenungkannya. Kami naikkan syukur Tuhan. Dalam kasih kuasa-Mu, Engkau memberikan kami kekuatan, memampukan kami untuk dapat menjalani ataupun melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kami, sekalipun ada begitu banyak tantangan yang harus kami temui, tetapi kasih kuasa-Mu tak pernah tinggal. Dia menolong kami, melindungi kami. Tuhan, berkati kami, mampukanlah kami untuk dapat menerapkan ataupun mewujud nyatakan kehendak-Mu dalam ruang kehidupan kami selaku anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Baik, bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini pembacaan firman Tuhan terambil dari Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-20 sampai dengan 21. Saya memberikan waktu sejenak bagi bapak-bapak membuka Alkitabnya. Filipi pasal 3 ayat 20 sampai dengan 21. Apabila telah menemukan, mari saya mengajak bapak-bapak untuk bersama-sama dengan saya membaca firman Tuhan. Filipi pasal 3 ayat 20 sampai dengan 21 menyatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak-bapak yang ada di rumah ataupun di tempat kerja, pada malam hari ini pembacaan firman Tuhan diberi judul menjadi warga kerajaan sorga. Warga, kewargaan. Apa sih pengertian dari warga? Warga memiliki pengertian ialah anggota ataupun perkumpulan ataupun keluarga. Kalau kewargaan sendiri berarti mau bicara tentang hal yang berhubungan dengan keluarga tersebut atau hal yang berhubungan dengan perkumpulan tersebut. Dan apabila kita boleh bersama-sama merenungkan kembali atau kita bersama-sama duduk memikirkan, kita ini bagian dari bangsa dan negara Indonesia. Kita ini warga negara bangsa Indonesia. Sebagai warga negara, maka kita harus tunduk kepada aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintahan ini. Dan juga sebagai warga, kita harus memberikan atau turut mengambil bagian, bergumul atau kita memberikan dukungan dalam kemajuan bangsa dan negara ini, gitu. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengutip
mengutip apa yang disampaikan oleh JF Kennedy pada saat ia dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat pada saat itu. Dan tulisan tersebut juga dilampirkan di dalam Sabda Bina Umat, renungan pada malam hari ini, yang dimana ia sampaikan jangan bertanya apa yang sudah negara berikan kepada kita, tetapi marilah kita bersama-sama memiliki pola pikir apa yang sudah saya berikan bagi negara kita. Kalimat ini merupakan satu bentuk motivasi dan juga dorongan bagi kita selaku warga untuk membangun bangsa dan negara ini menjadi lebih baik lagi. Bukan untuk kepentingan salah seorang ataupun kepentingan pemimpinnya, tidak. Tetapi di sini kita boleh melakukan segala sesuatu untuk kepentingan bersama yang mendatangkan damai sukacita. Dan saat ini firman Tuhan mengajak kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk merenungkan kembali arti kehadiran kita di dalam dunia ini selaku anak-anak Tuhan. Selaku, kalau kita mau lihat di dalam firman Tuhan di ayat yang ke-20, sapaannya, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Maka kita adalah warga negara sorga atau warga sorga, warga kerajaan sorga. Nah, sebagai warga, kita tentunya memiliki ikatan aturan sebagai warga. Aturannya apa aja sih, gitu kan? Aturannya apa aja sih? Apa yang harus kita miliki di dalam sini? Bapak Ibu yang Bapak-bapak yang dikasih Tuhan, kalau bicara tentang warga sorga, maka kita melakukan segala sesuatu yang terkait dengan kasih kuasa Allah. Bicara tentang sorga, maka kita harus berbicara ataupun mewujud nyatakan damai sejahtera itu. Karena di dalam kehidupan ataupun sebagai warga sorga itu sendiri, kita bisa melihat ataupun kita bisa belajar dari firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan ingin menceritakan kepada kita damai, sejahtera, kemudian sukacita yang dinampakkan dalam kehidupan tersebut. Nah, di sini pun kita bisa melihat Bapak Ibu bahwa kita memiliki tanggung jawab yang sama. Tanggung jawab untuk mempermuliakan Tuhan Allah. Tanggung jawab untuk mewujud nyatakan damai sejahtera. Damai sejahtera yang dimana harus diusahakan. Diusahakan di dalam kasih dan kuasa Allah. Diusahakan dalam ketulusan. Diusahakan dalam kasih. Ketulusan kasih, maka di dalam sini kita tidak lagi berbicara seperti halnya apa yang disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat yang mengatakan bahwa apa yang sudah saya terima sebagai seorang warga, jangan seperti itu, tetapi apa yang saya harus perbuat sebagai seorang warga kerajaan sorga. Apa yang harus kita perbuat? Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, bicara tentang damai sejahtera. Saya mau bertanya kepada bapak-bapak sekarang ini ya. Di dalam lubuk hati bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, adakah damai sejahtera itu? Apabila ada puji Tuhan, syukur, pertahankan itu. Pertahankan itu. Bagaimana cara mempertahankannya? Cara mempertahankannya dengan sikap yang terus berserah kepada Tuhan. Sikap yang mau untuk rendah hati. Sikap yang mau untuk dikoreksi. Koreksi bukan karena membenci, tapi karena mengasihi.
menjadi warga kerajaan sorga. Dimulai dari pribadi tiap pribadi yang mau berserah dan mau memberikan dirinya untuk dibentuk dalam kasih kuasa Allah. Saya seringkali mengatakan bahwa kepada bapak-bapak ataupun di dalam ibadah hari Minggu, saya seringkali menyatakan bahwa Tuhan mengizinkan ini perkara, segala pergumulan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan izinkan itu karena Tuhan tahu siapa anaknya. Nah, sama halnya dengan saat ini, Tuhan izinkan bapak-bapak yang dikasih Tuhan mengalami segala carut marut ya dalam kehidupan ini. Tetapi tangan kasih Tuhan tak pernah meninggalkan bapak-bapak sendiri dalam situasi dan kondisi tersebut. Tangan Tuhan senantiasa merangkul. Jadi jangan bertanya apa yang sudah ya Tuhan Allah berikan bagi kita selaku warganya. Tetapi marilah kita bersama-sama masuk dalam perenungan kita. Apa yang sudah saya berikan bagi Allah selaku warganya. Mari bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, mari kita berikan yang terbaik bagi Allah. Melalui setiap tugas dan tanggung jawab kita lakukan dengan baik. Kita selaku kepala keluarga, kita selaku suami, selaku bapak, selaku rekan sekerja, yuk kita berikan yang terbaik. Hadir menjadi pendamai. Hadir untuk membawa cinta kasih. Cinta kasih dimulai dari pribadi yang senantiasa mampu untuk mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati bapak-bapak yang dikasihi Tuhan. Dan kiranya masa-masa Prapaskah ini senantiasa membawa kita menjadi tiap pribadi yang semakin dekat kepada kasih kuasa Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ambil saat teduh sejenak.